Pengaruh Sistem Informasi SDM, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, SISDM, di PT Pos Indonesia berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mengelola data karyawan secara terintegrasi, SISDM mempercepat proses administratif seperti penggajian dan absensi, sekaligus mengurangi kemungkinan kesalahan. Selain itu, sistem ini memungkinkan manajemen untuk menganalisis kinerja karyawan dan merancang program pelatihan yang sesuai, sehingga karyawan dapat beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan yang berubah. Selain efisiensi, SISDM juga berkontribusi pada peningkatan keterlibatan karyawan dan manajemen talenta. Akses mudah ke informasi terkait karir dan pelatihan membuat karyawan merasa lebih terlibat dalam pengembangan diri mereka, yang berdampak positif pada motivasi dan kepuasan kerja. Dengan membangun talent pool yang berisi individu-individu berbakat, PT Pos Indonesia dapat memastikan keberlanjutan kepemimpinan di masa depan, menghadapi tantangan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Apa itu subsistem dalam sistem kompensasi? Bayangkan sistem kompensasi sebagai sebuah rumah. Rumah ini besar dan terdiri dari beberapa ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Setiap ruangan ini kita sebut sebagai subsistem. Begitu pula dengan sistem kompensasi di PT Pos Indonesia, terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait dan memiliki fungsi spesifik. Mengapa subsistem penting? Setiap subsistem saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Jika salah satu subsistem tidak berjalan dengan baik, maka seluruh sistem kompensasi akan terganggu. Sebagai contoh, jika penilaian pekerjaan tidak akurat, maka struktur gaji juga akan tidak adil. Subsistem-subsistem dalam sistem kompensasi PT Pos Indonesia secara umum meliputi 1. Subsistem penilaian pekerjaan. Tujuan menentukan nilai relatif dari setiap pekerjaan di PT Pos Indonesia, mulai dari petugas pos hingga manajer. Cara kerja melalui metode tertentu, misalnya metode pembobotan faktor. Setiap pekerjaan akan dinilai berdasarkan tanggung jawab, keterampilan, dan kondisi kerja, manfaat, keadilan, memastikan setiap karyawan mendapatkan gaji yang sesuai dengan beban kerja. Dan tanggung jawabnya, dasar promosi, menjadi acuan dalam menentukan siapa yang layak naik jabatan. Struktur gaji yang jelas membantu dalam membangun struktur gaji yang adil dan kompetitif. 2. Subsistem struktur gaji. Tujuan menentukan berapa gaji yang harus diberikan untuk setiap pekerjaan. Cara kerja berdasarkan hasil penilaian pekerjaan, perusahaan akan menentukan rentang gaji untuk setiap level pekerjaan. Manfaat atraksi karyawan. Gaji yang kompetitif akan menarik calon karyawan yang berkualitas. Retensi karyawan. Gaji yang adil akan membuat karyawan bertahan lebih lama di perusahaan. 3. Subsistem insentif. Tujuan memberikan tambahan penghasilan kepada karyawan yang mencapai target kinerja. Cara kerja perusahaan akan menetapkan target kinerja yang jelas, lalu memberikan insentif, bonus, komisi kepada karyawan yang berhasil mencapai target tersebut. Manfaat, motivasi, insentif akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai target. Produktivitas, insentif yang efektif dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. 4. Subsistem benefit. Tujuan memberikan manfaat tambahan kepada karyawan di luar gaji pokok. Cara kerja perusahaan menyediakan berbagai benefit seperti asuransi kesehatan, program pensiun, cuti tambahan, dan sebagainya. Manfaat, kesejahteraan karyawan, benefit akan meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Loyalitas karyawan,
karyawan akan merasa lebih loyal pada perusahaan yang memberikan benefit yang baik. 5. Subsistem administrasi kompensasi. Tujuan: mengelola seluruh proses administrasi terkait kompensasi, cara kerja. Melalui sistem informasi gaji, perusahaan akan mengelola data karyawan, menghitung gaji, dan melakukan pembayaran. Manfaat: efisiensi. Sistem administrasi yang baik akan mempercepat proses pembayaran gaji. Akurasi: data gaji akan lebih akurat dan terpercaya. Penerapan subsistem dalam sistem kompensasi di PT Pos Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang berkontribusi pada motivasi dan kinerja karyawan. PT Pos Indonesia Cabang Bandung, sebagai perusahaan jasa, memiliki karakteristik tersendiri yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sistem kompensasi. Misalnya, untuk petugas pos yang bekerja di daerah terpencil, mungkin diberikan tunjangan tambahan. Atau, untuk petugas pos yang berhasil mencapai target pengiriman tertentu, akan diberikan bonus. Berikut adalah penjelasan mengenai manfaat, tujuan, dan isi dari subsistem tersebut. Manfaat subsistem kompensasi: meningkatkan kinerja karyawan. Subsistem kompensasi yang baik dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih produktif dan efisien karena mereka merasa dihargai atas kontribusi mereka. Kepuasan kerja: dengan memberikan kompensasi yang sesuai, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang berdampak positif pada retensi karyawan dan mengurangi turnover. Motivasi: subsistem ini berfungsi sebagai motivator bagi karyawan untuk mencapai target dan berprestasi lebih baik, karena mereka tahu bahwa usaha mereka akan dihargai dengan imbalan yang layak. Tujuan subsistem kompensasi: menjaga hubungan baik. Salah satu tujuan utama dari sistem kompensasi adalah untuk menjaga hubungan yang harmonis antara perusahaan dan karyawan, sehingga kedua belah pihak merasa saling menguntungkan, menarik dan mempertahankan talenta. Dengan menawarkan paket kompensasi yang kompetitif, perusahaan dapat menarik calon karyawan yang berkualitas serta mempertahankan karyawan yang sudah ada. Meningkatkan loyalitas karyawan: subsistem ini bertujuan untuk membangun loyalitas di antara karyawan dengan memberikan imbalan yang adil dan sesuai dengan kontribusi mereka. Isi subsistem kompensasi: struktur gaji. PT Pos Indonesia menerapkan sistem gaji pokok yang ditentukan berdasarkan berbagai faktor seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan tanggung jawab pekerjaan. 1. Tunjangan dan bonus. Selain gaji pokok, perusahaan juga memberikan tunjangan, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan bonus berdasarkan kinerja individu maupun tim. Sistem penilaian kinerja. Penerapan sistem penilaian kinerja yang transparan membantu dalam menentukan besaran kompensasi yang tepat bagi setiap karyawan, sehingga imbalan yang diberikan sesuai dengan hasil kerja mereka. Kesimpulan: subsistem dalam sistem kompensasi PT Pos Indonesia Cabang Semarang sangat penting untuk memastikan keadilan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan memahami setiap subsistem, perusahaan dapat membangun sistem kompensasi yang mampu memotivasi karyawan, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan organisasi. Aplikasi PosPay. Aplikasi PosPay milik PT Pos Indonesia mendukung sistem kompensasi yang diterapkan oleh perusahaan dengan menyediakan berbagai fitur yang memudahkan transaksi keuangan bagi pengguna. PosPay memungkinkan pemilik rekening Giro Pos untuk melakukan pembayaran tagihan, pengiriman uang, dan pengelolaan keuangan secara mobile. Salah satu fitur menarik dari aplikasi ini adalah program Point Reward, di mana pengguna dapat mengumpulkan poin dari setiap transaksi yang dilakukan, termasuk transaksi di loket kantor pos dan melalui aplikasi PosPay. Poin tersebut dapat ditukarkan dengan hadiah, sehingga memberikan insentif tambahan bagi pengguna untuk memanfaatkan layanan ini. Dengan adanya PosPay, PT Pos Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem kompensasi karena aplikasi ini memfasilitasi pencatatan dan pengelolaan transaksi secara real-time. Pengguna tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga dapat melihat langsung imbalan yang mereka terima melalui program Point Reward.
Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan antara perusahaan dan karyawan atau mitra, tetapi juga mendorong keterlibatan pengguna dalam memanfaatkan layanan yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia secara lebih aktif. Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker, telah melanjutkan penyaluran bantuan subsidi upah BSU 2022 pada tahap ke-7 melalui PT Pos Indonesia. Penyaluran ini ditujukan bagi tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank himbara, bank himpunan bank milik negara, atau yang memiliki rekening tetapi mengalami masalah. Melalui mekanisme ini, Kemnaker memastikan bahwa bantuan dapat diakses oleh semua pekerja yang memenuhi syarat, terutama mereka yang mungkin tidak memiliki akses ke layanan perbankan yang lebih luas. Penerima BSU yang terdaftar di kantor pos dapat melakukan pengecekan status bantuan mereka melalui aplikasi PosPay. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memverifikasi apakah mereka terdaftar sebagai penerima dan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai proses pencairan. BSU diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp600.000 per penerima, dan penyaluran tahap ke-7 ini diperkirakan mencakup sekitar 3,6 juta pekerja. Dengan adanya sistem ini, Kemnaker berupaya untuk mempercepat dan mempermudah proses penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di tengah tantangan ekonomi yang ada. Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker, telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU 2022 tahap 7 melalui PT Pos Indonesia. Adapun penyaluran melalui kantor pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. Sebelum melakukan pencairan, penerima BSU terdaftar di kantor pos dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi PosPay. Berikut tata caranya. Dilansir dari Kemnaker, berikut alur pengecekan BSU 2022 melalui kantor pos. 1. Cari informasi BSU pada situs BSU Kemnaker.go.id atau BSU Bakti Tenaga Kerjaan Go.id atau cek melalui aplikasi PosPay. 2. Cek notifikasi apakah Anda ditetapkan sebagai penerima BSU melalui PT Pos Indonesia atau tidak. 3. Download PosPay melalui Play Store atau App Store. 4. Buka aplikasi PosPay dengan klik tombol I berwarna merah pada tampilan login di pojok kanan. Lalu klik logo Kemnaker. 5. Pilih opsi BSU Kemnaker 1 di kolom jenis bantuan, lalu siapkan eKTP, klik ambil foto sekarang. 6. Klik tombol kamera. 7. Hasil foto eKTP harus jelas agar terbaca oleh sistem. Ambil ulang foto jika foto eKTP buram atau tidak terbaca oleh sistem. 8. Lengkapi seluruh data pribadi penerima. Klik lanjutkan jika NIK dan data lain yang diinput sudah sesuai dengan data penerima BSU Kemnaker. QR Code akan tampil pada aplikasi PosPay. Jika NIK dan data lain yang diinput tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemnaker, akan muncul notifikasi NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU. 9. Menerima QR Code. 10. Jika sudah mendapatkan QR Code, bisa menunjukkan QR Code pada ponsel ke kantor pos untuk pencairan dana BSU. Manfaat aplikasi PosPay. Aplikasi PosPay milik PT Pos Indonesia menawarkan berbagai manfaat signifikan bagi penggunanya, terutama dalam hal kemudahan dan efisiensi transaksi keuangan. Dengan PosPay, pengguna dapat melakukan pembayaran tagihan seperti listrik, PDAM, dan cicilan kendaraan dengan cepat tanpa perlu mengunjungi kantor pos secara fisik. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan pengiriman uang secara real-time melalui layanan Wesel Pos, memberikan kemudahan untuk transaksi yang membutuhkan kecepatan dan keamanan. Akses melalui smartphone juga memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Selain fitur-fitur tersebut, PosPay juga dilengkapi dengan program Point Reward yang memungkinkan pengguna mengumpulkan poin dari setiap transaksi yang dapat ditukarkan dengan hadiah atau diskon pada transaksi berikutnya. Aplikasi ini mendukung transaksi dengan nominal besar, bahkan lebih dari 10 juta rupiah, sehingga cocok untuk kebutuhan yang lebih tinggi. Jika pengguna mengalami kendala, mereka dapat berkonsultasi dengan petugas di kantor pos terdekat untuk mendapatkan bantuan. Dengan berbagai fitur ini,
PosPay tidak hanya meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat tetapi juga mendukung transformasi digital yang sedang berlangsung di PT Pos Indonesia.